Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Andifani Fajriani, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi yang dimana sebentar saya akan membahas mengenai pola asuh atau parenting. Nah, jadi video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah BK Keluarga. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa apa sih sebenarnya itu parenting. Nah, parenting itu ya diambil dari sebuah kata bahasa Inggris. Nah, di mana parent itu artinya merujuk kepada orang tua, sedangkan dalam bahasa Inggris kata imbuhan ing itu yang memiliki arti kata kerja yang maknanya ya sedang melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat dari makna parenting itu sendiri, ya parenting itu yang merupakan orang yang sedang melakukan aktivitasnya sebagai orang tua. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Ya karena sebenarnya pola asuh orang tua ini adalah yang sangat penting, dan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak. Nah, apalagi ketika misalnya kita ingin melihat anak kita itu memiliki karakter yang baik, percaya diri, disiplin yang mandiri, maka itu tentunya membutuhkan pola asuh yang tepat ya dalam mendidik kita nantinya. Karena al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah yang pertama ya bagi anak-anaknya. Oleh karena itu ya sebelum kita membimbing anak atau mengasuh anak, ya maka orang tua itu harus memiliki atau membutuhkan ilmu terlebih dahulu. Nah, jadi ada perkataan seorang guru besar yaitu Imam Al-Ghazali bahwa ia mengatakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Nah, artinya jauh sebelum kita menikah ataupun jauh sebelum kita punya anak, ya kita harus atau kita disuruh mendidik diri kita terlebih dahulu dan mempersiapkan diri dengan bekal ilmu yang cukup agar ya kita bisa menjadi teladan ya bagi anak-anak kita nantinya. Nah, karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa buah yang jatuh itu tak jauh dari pohonnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ternyata ada jenis-jenis pola asuh. Nah, ada 4 jenis pola asuh yang paling sering diterapkan oleh orang tua. Nah, yaitu yang pertama ada namanya jenis pola asuh otoriter. Nah, di mana pola asuh otoriter ini yaitu pola asuh yang disiplinnya itu tinggi dan kasih sayangnya itu rendah. Nah, jadi orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ya biasanya itu akan cenderung memaksakan kehendak. Nah, artinya orang tua lah di sini yang paling berkuasa dalam mendidik anaknya. Tapi dalam pola asuh ini ya orang tua itu cenderung memiliki sikap yang tegas dan kaku. Nah, orang tuanya itu sering memberikan hukuman terhadap anaknya ketika anaknya itu melanggar atau tidak menaati perintah dari orang tuanya. Nah, jadi ciri dari pola asuh ini ya ditandai dengan sikap orang tua yang sering melarang anaknya ataupun memarahi anaknya. Nah, dalam pola asuh otoriter ini ya orang tua itu akan merasa bahwa pendapatnya itu selalu benar, dan bisa dibilang ia mengharuskan anaknya mengikuti semua perintah dari orang tuanya tanpa membantah. Nah, jadi orang tuanya ini cenderung mengekang sehingga anaknya itu tidak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, kemudian ada yang namanya pola asuh neglectful, ya yang artinya orang tua ini cenderung mengabaikan anaknya. Jadi pola asuh yang seperti ini yaitu disiplin yang rendah
dan kasih sayangnya juga rendah. Nah, di mana orang tuanya itu tidak memerhatikan anaknya, tidak memberikan arahan ataupun tidak memberikan dukungan terhadap anaknya ya, sehingga bisa saja si anak itu kehilangan arah karena tidak dapat perhatian dan arahan dari orang tuanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola asuh abai, orang tua yang cenderung mengabaikan si anak. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya pengasuhan permisif. Nah, di mana pola asuh permisif ini yaitu kasih sayangnya tinggi tetapi disiplinnya begitu rendah. Nah, jadi orang tua yang seperti ini jarang menerapkan aturan dan batasan untuk anaknya. Jadi mereka tidak dapat mengendalikan perilaku anaknya, dan bahkan orang tua yang seperti ini ya dia sangat jarang memberikan hukuman kepada anaknya, dan orang tuanya itu tidak tegas terhadap anaknya. Boleh dibilang dia selalu ingin memanjakan si anak tersebut, dan orang tuanya ini mau menuruti kemauan dari si anak. Nah, kemudian yang keempat ada namanya pola asuh demokratis, di mana pola asuh demokratis ini yaitu ditandai dengan orang tua yang memiliki kedisiplinan yang tinggi dan memiliki kasih sayang yang tinggi ya. Nah, pola ini yaitu gabungan antara pola asuh otoriter dengan permisif. Nah, artinya orang tua itu selalu mendorong anaknya untuk bersifat mandiri, namun orang tua juga tetap memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu kepada anaknya. Tapi orang tua yang seperti ini ya tipenya juga itu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu hal atau tindakan yang anaknya sukai. Nah, kemudian orang tua juga memberikan pengarahan, diskusi pada anaknya serta diiringi dengan perasaan-perasaan yang hangat dan kasih sayang terhadap anaknya. Ternyata dari keempat jenis-jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya itu ternyata memiliki dampak atau impact terhadap perkembangan kepribadian anaknya. Nah, yaitu kita lihat dari jenis pola asuh yang pertama, yaitu pola asuh otoriter, di mana banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang otoriter itu biasanya cenderung kurang bisa mengembangkan keterampilan sosialnya maupun keterampilan komunikasinya. Nah, kemudian pola asuh yang kedua yaitu neglectful, di mana dampak yang ditimbulkan dari pola asuh yang seperti ini atau pola asuh yang abai, orang tuanya abai terhadap anaknya itu cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah ya, dan bahkan tidak memiliki kontrol diri ya, sehingga anaknya itu kadang memiliki pencapaian akademis yang bisa dibilang tergolong rendah ya, karena orang tuanya di sini mengabaikan anaknya, dia tidak memberikan pengertian, arahan, sehingga anak itu juga merasa kehilangan arah dan kebingungan. Nah, inilah dampak dari pola asuh abai. Nah, kemudian yang ketiga ada dampak pola asuh permisif. Nah, di mana anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif ini biasanya anaknya itu manja, tidak patuh sama orang tuanya, kemudian banyak menuntut keinginan terhadap orang tuanya ya, karena anak yang seperti ini diberikan kebebasan namun tidak diberikan aturan-aturan atau batasan-batasan yang orang tuanya terapkan. Nah, inilah dampak atau impact dari pola asuh permisif, di mana orang tua yang sering memanjakan anaknya, maka anaknya itu bisa tumbuh menjadi orang yang tidak mandiri dan selalu bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian ada yang namanya pola asuh demokratis. Nah, di mana pola asuh yang seperti ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang atau kepribadian yang baik, mandiri, dan anak ini cenderung gampang mengambil keputusan yang baik. Nah, serta memiliki kepercayaan yang baik pula, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Nah, karena orang tua yang seperti ini ya menerapkan pola asuh yang disiplinnya itu tinggi dan kasih sayangnya juga tinggi. Nah, kalau menurut saya pribadi, pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua pada zaman sekarang ini bagusnya yaitu dengan pola asuh demokratis.
Nah, seperti itu. Jadi anak itu bagaikan lembaran kertas putih yang kosong dapat dihiasi dengan berbagai coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang bisa menjadi indah, bisa juga menjadi tidak indah atau tidak beraturan, ya tergantung dari orang tuanya dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Nah, ternyata ada beberapa prinsip parenting yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya, ya agar si anak itu memiliki karakter yang positif atau berkepribadian baik ke depannya. Nah, prinsip yang pertama yaitu memberikan teladan yang baik. Nah, artinya keteladanan orang tua di sini yang paling penting atau yang paling dibutuhkan oleh anak di era zaman sekarang ini. Ya, oleh karenanya itu, maka orang tua perlu memberikan teladan atau memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, misalnya dalam bertutur kata atau bersikap yang baik, ya mungkin agar si anak itu dapat mencontohi orang tuanya, ya agar terbangun pada anak karakter-karakter yang positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tidak memanjakan anaknya. Nah, jadi usahakan ya, jangan memanjakan anaknya, jangan menuruti apa kemauan anaknya, ya karena itu tadi, ketika anak ini dituruti maunya, ya bisa saja anak itu tidak patuh terhadap orang tuanya, ya sering bergantung kepada orang lain, tidak mandiri dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ya boleh menyayangi anak sewajarnya, namun jangan sampai rasa sayang ini berlebihan sehingga tidak baik menjadi sehingga tidak baik untuk kepribadian si anak tersebut. Nah, karena anak yang terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, ya tidak akan tumbuh menjadi anak yang mandiri serta percaya diri. Nah, kemudian yang ketiga, berikan quality time. Nah, meskipun ya orang tua itu memiliki waktu 24 jam bersama anaknya, namun jika tidak berkualitas, itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Nah, berbeda jika orang tua yang mampu meluangkan mampu meluangkan kesempatan kepada anaknya. Nah, misalnya dengan berdiskusi, memberikan pengarahan yang baik terhadap anaknya, ya maka anak itu merasa mendapat perhatian yang lebih, yang cukup. Kemudian ia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan positif ke depannya, seperti itu. Ya, itulah tadi penjelasan singkat materi dari saya. Ya, apabila ada perkataan atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.